Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau impartial bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Christopher W. More mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral, yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Volberg dan Taylor berpendapat bahwa mediasi adalah suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8-5-PB-2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu dasar hukum dan model-model mediasi. Dasar hukum mediasi di Indonesia. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang 1945. Disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, HIR pasal 130 atau HIR sama dengan pasal 154 RBG sama dengan pasal 31 RV. 3. Untuk nomor 1 tahun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 JO pasal 39. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 JO Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 JO Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 65 dan 82. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31 dan KHI pasal 115. 131 ayat 2, 143 ayat 1 dan 2 dan 144. Yang keempat, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai X pasal 130 HIR atau 154 RBG. Yang kelima, Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang keenam, Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang ketujuh, mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang selanjutnya, model-model mediasi, yaitu yang pertama settlement mediation, yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi, merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Yang kedua, facilitative mediation, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan atau interest based. Dan problem solving merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputan dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputan dari
pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini, sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi. Meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini, sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputan, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan. Selanjutnya, asas-asas umum dalam proses mediasi. Yang pertama, asas perwakilan. Asas yang sangat mendasar dalam menyelesaikan perselisihan melalui mediasi. Karena dalam penyelesaian perselisihan melalui mediasi, pembicaraan secara langsung atau antara para pihak yang berselisih selalu dihindari, baik dalam proses tawar-menawar maupun musyawarah untuk menentukan keputusan yang diambil. Semua pembicaraan dilakukan melalui perantara mediator yang telah dipilih dan disepakati bersama. Yang kedua, asas musyawarah. Asas ini merupakan tindakan bersama antara para pihak yang berselisih untuk mengambil suatu pendapat bersama yang bulat atas permasalahan yang dihadapi para pihak. Yang ketiga, asas mufakat. Asas ini mengajarkan bahwa perbedaan-perbedaan kepentingan pribadi di antara para pihak yang berselisih harus diselesaikan dengan cara perundingan antara seorang dengan orang lain yang berselisih. Yang keempat, asas kepatuhan. Merupakan asas yang mengarah kepada usaha untuk mengurangi jatuhnya perasaan seseorang karena rasa malu yang ditimbulkan oleh hasil penyelesaian perselisihan tersebut. Yang kelima, asas tertutup. Untuk menjaga kehormatan dan kedudukan para pihak yang berselisih, maka dalam proses penyelesaiannya tertutup untuk umum, terkecuali para pihak menghendaki lain. Yang keenam, asas terbuka untuk umum. Artinya, anggota-anggota masyarakat dapat hadir atau mengamati, atau masyarakat dapat mengakses informasi yang muncul dalam proses mediasi. Yang ketujuh, asas mediator aktif. Setelah mediator ditunjuk, maka langkah awal yang wajib dilakukan mediator adalah menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Yang kedelapan, asas para pihak bebas memilih, di mana para pihak yang berselisih memiliki kebebasan untuk memilih mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang kesembilan, asas ketelitian, di mana kesepakatan yang telah terjadi di antara para pihak yang berselisih dituangkan secara tertulis, namun sebelum kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Yang ke-10, asas kepastian hukum. Asas ini memberikan kepastian kepada para pihak yang berselisih, di mana setelah terjadi kesepakatan maka para pihak wajib untuk membuat klausul pencabutan perkara atau penyataan perkara telah selesai. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Putri Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 102190185 akan menjelaskan subbab yang selanjutnya, yaitu yang pertama, tipologi moderator. Tipologi merupakan ilmu watak tentang bagian manusia dengan golongan-golongan menurut corak watak masing-masing. Sedangkan mediator ialah perantara, penghubung maupun penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa, ataupun mediator juga bisa disebut sebagai seseorang yang independen dalam mediasi dan bertugas membantu dan mendorong para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya. Mediator dalam Islam disebut dengan hakam. Hakam ialah seseorang, utusan ataupun delegasi dari pihak yang bersengketa yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Murray dalam bukunya Christopher mengatakan mediator dapat dibedakan menjadi 3 tipologi, yaitu social network, authoritative mediators, dan independent mediator. Tipologi yang pertama, mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dengan para pihak yang bersengketa. Tipologi kedua, mediator adalah mereka yang membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dalam proses mediasi.
Akan tetapi, autoritatif mediator selama menjalani perannya tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya. Hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa penyelesaian sengketa bukanlah para mediator, tapi terletak pada para pihak yang bersengketa. Tipologi yang ketiga, independen. Mediator dapat menjaga jarak antar para pihak maupun dengan persoalan yang telah dihadapi. Mediator semacam ini lebih banyak ditemukan di dalam masyarakat. Budaya yang mengajarkan tentang kemandirian maka nantinya akan melahirkan mediator-mediator yang profesional. Sebab selanjutnya yaitu orang yang berhak menjadi mediator. Agar dapat menjadi seseorang mediator, maka diperlukan beberapa syarat. Yang pertama yaitu dari syarat sisi internal mediator. Hal ini berkaitan dengan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi. Sisi internal tersebut diantaranya yang pertama yaitu kemampuan membangun kepercayaan para pihak. Hal ini dilandasi dengan sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa tersebut. Selanjutnya yaitu kemampuan menunjukkan sikap empati, bahwa seorang mediator memiliki sikap peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak. Seorang mediator bukanlah seorang hakim yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum. Mampu memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui. Selanjutnya yaitu mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dapat dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana. Yang terakhir, kemampuan mediator menjalin hubungan antarpersonal dan keahlian merupakan syarat penting bagi seorang mediator. Selanjutnya, syarat sisi eksternal mediator berkaitan dengan persyaratan formil yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditangani. Sisi tersebut ialah yang pertama, mediator harus berada di tengah para pihak. Kedua, mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar. Bahkan bila bertindak dan berperan beri nasihat hukum, to give legal advice, juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum. Selanjutnya, mediator harus mampu menekan reaksi. Mediator mengarahkan pertemuan pemeriksaan. Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir, hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis, compromise solution. Sebab yang selanjutnya yaitu fungsi mediator. Menurut Fuller dalam Riskin, Westbrook, dan M. Suyut, fungsi mediator yang pertama yaitu sebagai katalisator. Mengandung pengertian bahwa kedatangan mediator dalam proses perundingan mampu memberikan dan mendorong suasana yang konstruktif bagi diskusi. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pendidik, berarti mediator berfungsi sebagai seseorang yang harus memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala-kendala yang ada pada para pihak. Oleh sebab itu, mediator haruslah berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antar para pihak. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai penerjemah. Intinya, seorang mediator harus mampu merumuskan dan mengusulkan para pihak dan menerima usulan para pihak, satu kepada pihak yang lainnya dengan melalui ungkapan dan bahasa yang baik tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai narasumber. Intinya, seorang mediator haruslah berusaha untuk menggunakan sumber-sumber informasi yang tersedia seperti buku, kitab kuning, as-sunnah, dan Al-Quran. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai penyandang berita jelek. Maksudnya di sini adalah seorang mediator harus memahami bahwa pihak yang bersengketa dalam proses perundingan dapat mengalami emosional, sehingga diharapkan seseorang mediator untuk melakukan pertemuan secara terpisah guna menampung usulan ataupun unek-unek ataupun keluh kesah dari para pihak. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai agen realitas.
yang berarti bahwa seorang mediator haruslah memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak masuk akal dalam proses perundingan tersebut. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai kambing hitam. Dengan maksud seorang mediator haruslah siap disalahkan maksudnya ya, oleh para pihak yang bersengketa, misalnya dalam hal membuat tawaran ataupun kesepakatan hasil perundingan. Dalam Gary Goodpaster, sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting, antara lain melakukan diagnosa konflik, mengidentifikasi masalah, yang selanjutnya yaitu menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi, mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan, dan yang terakhir yaitu diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian masalah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan di ruang diskusi. Bila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.